biasanya kalau orang kos itu sendiri, kalau nggak bersama gitu. Minimal ya 2 orang lah, atau lebih gitu. Nah, menurut lu ngekos itu enaknya sendiri atau bareng-bareng berdua? Menurut lo Kalau dulu kalau gue lebih luas sendiri sih, Bud. lebih suka sendiri. Iya, suka Alasannya? sendiri. Alasannya yang pertama ya menghindari perbedaan pendapat mungkin kalau sama temen Berarti lu sering beda pendapat sama temen. pasti. Nah, ini gue punya beberapa kelebihan baik untuk ngekos sendiri maupun ngekos bersama nih. Ntar lu Ya, tinggal bener atau enggak sih ini sebenarnya gitu ya. oke, Sama contohnya sekalian. Biasanya siap-siap. kan lu punya contoh-contoh yang aneh gitu di kehidupan di kehidupan kos lu itu. Berarti gue freak dong. Oke, kelebihan jika lu ngekos sendiri yaitu nomor satu, mau ngapain aja bebas. Bener nggak? Bener sih, tapi dalam tanda kutip tidak positif ya, bukan negatif. Maksudnya bebasnya itu Misalkan bebasnya, uh, gue bawa gitar nih, beli gitar, ah, nyanyi sendiri atau oh, sambil nyanyi sendiri. Terus lu juga misalkan dalam penyusunan penyusunan tata apa sih? Tata apa Bud namanya? barang-barang Iya lu tata barang-barang gitu. Lebih enak sendiri kalau berdua kan kita kan ini Bud ya apa ya jadi berantakan, berantakan semakin gitu. berantakan. Berarti Iya. bener ya ngekos sendiri, mau ngapain aja bebas itu bener ya? Benar itu Kelebihan benar. ngekos Benar. sendiri, oke ya. Terus kelebihan yang kedua kalau ngekos sendiri itu punya ruang privasi. Ya mungkin maksud yang dikategorikan privasi itu kalau menurut gua Hmm. misalkan kita nyimpen sesuatu atau enggak uang lah contoh kecil ya. Oh, benda Kayak berharga. benda berharga misalkan tahu uang atau jam tangan mahal atau Hmm. apa. Kalau uang kan seenggaknya kita mau taruh mana Hmm. cuma kita yang tahu. Kalau kita berdua sama teman takutnya ada teman ngundang teman lagi masuk yang ada bisa Oh, hilang. Nah, dikhawatirkan barang-barang kita hilang ya atau ke hilang. bawah sama temen kayak Iya, casan gitu mungkin. betul Oh, gue bisa pinjem casan. pinjem dulu Jo. Misalkan teman gue ngundang temennya nih, gue pinjam Hmm. casan dong bro. Hmm. Ini ada nih casan teman gue nih, pakai dulu deh. Pakai nih, dicolok. Tahu casan dibawa pulang sama dia. Jadi Takutnya besok gitu. kita mau ngaca susah. Iya betul. Oke, berarti punya ruang privacy ya. Enak kalau ngekos sendiri emang sih. Yang ketiga, terhindar dari konflik beda pendapat yang tadi ya, yang lu sebutin. Iya betul. Konflik Itu kayak beda. gimana tuh? Beda pendapatnya itu? Biasanya kalau beda pendapat tuh Hmm. gini sih bud. Contoh kecil ya. Hmm. Misalkan air lah. Air kan kebutuhan untuk kita sehari-hari. Air minum itu? Ya air minum. Temen gue maunya airnya yang literan yang 1 liter. Tapi gue maunya le mineralnya yang gede. Yang berapa liter sih yang gede itu? Galonnya. Ya galon le mineralnya Galonnya berapa gede, liter? yang gede sekali Iya, ya. yang gede sekali itu berapa liter? 18 kalau nggak 20. Ya 18 kalau nggak 20. 15 ding itu, ada Ya tulisannya. otomatis kan yang besar itu lebih irit kan kalau menurut gue kalau untuk sehari-hari daripada lo harus ngeluarin dana per hari itu beli yang seliter gitu. Ribet gitu beli. Iya ribet. Beli lagi. Iya. Dengan sekalian gitu maksudnya. Dengan sekalian kata gue. Ini bener ya? Benar itu Terhindar dari termasuk. konflik-konflik lagi apa biasanya? Selain air. Biasa sih konflik pembersihan. Schedule Schedule kebersihan. pembersihan. Itu emang nggak ada piketnya apa gimana maksudnya? Piket emang katanya apa yang di kerjaan. Ya kan biar rapi Jadi, itu. schedule pembersihan dalam artian, wah lu hari Senin lu kayaknya harus bersihin kamar mandi nih. Oke. Ya, waktunya gua dong. Ntar giliran di hari Selasa atau enggak 3 hari kemudian berarti Selasa Rabu Kemis lah ya. Kemis mestinya dia nggak bersihin, akhirnya gue juga yang Berarti bersihin. dia nggak mau piket ya? Ya, iya nggak mau piket ya. Alhamdulillah juga orangnya legowo. Nyapu gitu ya. Iya. Berarti konfliknya banyak juga ya? Banyak. Selain makanan juga bisa kebersihan juga. Bisa kebersihan. Oke, itu benar ya berarti ya. Betul. Kalau sendiri terhindar dari konflik. Betul, pastinya. Yang keempat, lu bakal lebih mandiri dan udah pasti nggak ketergantungan dengan orang lain. Itu udah pasti kalau mandiri ya. Mandiri itu bukan berarti mandi sendiri. Itu lagi, itu kan udah di konten sebelumnya. Di konten sebelumnya udah pernah gue nyebutin kayak gitu. Cuman kalau mandiri di sini nggak ketergantungan sama itu, misalkan ya dalam ciri halnya beli makanan mungkin ya. Oh, jadi biasanya kan kalau kita malas nih, lu mau keluar ya? Gue nitip dong. Oh, gitu. jadi lu sekarang lebih mandiri. Iya, lebih mandiri. Mau nggak mau, gue beli sendiri. Ya kan? Iya, maksudnya mandiri bukan itu juga, Bud. Seenggaknya kita bisa ngelola keuangan kita. Oke. Kalau kita berdua kan, ibaratnya kita makan sendiri. Nggak mungkin dong teman satu kosnya kita nggak beliin. Intinya sih kayak gitu. Kalau kita sendiri, ya orang yang membuat perut kita sendiri. Oke. Kayak gitu. Oke, itu tadi kelebihan ngekos sendiri tuh. Ya, ada 4 hal tuh. Jadi semuanya lu benarin ya, ini hal ini. Benar. Karena emang terjadi dalam kehidupan kos lu. Itu ya
50% terjadi. Dan ini ada kelebihan jika ngekos bersama nih. Wah, apa tuh kelebihan? Kalau kekurangannya tadi berarti tinggal dibalik doang dong, ya Kak? Ya, Nah, ini sekarang kita kelebihan jika ngekos bersama, ntar lu tinggal balik dah. oke. Nomor 1, bisa patungan bayar kos. Itu benar, itu lebih efisien. Emang kenapa sih kalau ngekos itu harus patungan, emang mahal gitu ya? Sebenarnya kan karena hidup di kosan apalagi di Jakarta ya kita ya. Mesti Di Jakarta itu kan daerah Ya, Jakarta ya. ibu kota, seenggaknya kalau menurut gua ya lumayan harganya. Untuk harga yang paling menurut gua paling murah aja di Jakarta 800.000. Kalau yang di lain mungkin 1 jutaan kali ya. Bisa Tempat udah lain. nyampe 1 Ya, juta. 1 jutaan. Jadi sangat membantu tuh. Itu sangat Bisa membantu. patungan. Itu nomor 1 sih. Itu nomor 1 ya. Prioritas nomor 1 itu bisa patungan. Bisa patungan bayar kos. Berarti kekurangannya nggak bisa patungan. Ya betul. Nomor 2, merawat kosan lebih ringan karena bisa bagi-bagi tugas. Nah, ini benar nggak nih? Tadi kan udah disebutin nih yang pertama tuh. Ya, di itu. Sebenarnya kalau di dalam kejadian di diri gue enggak ya kayaknya. Enggak ya? Berarti salah nih, kelebihan kos bersama tuh bagi-bagi tugas tergantung teman kosnya dong, ya nggak? Itu tergantung teman kosnya. Tapi dibagi apa tadi kata lu? Bagi-bagi tugas ada benernya juga sih. Misalkan gue lagi pengen makan yang namanya nasi goreng. Lu beli tore, gue beli bumbunya. Oh, Kayak dibagi gitu. tugasnya Jadi bagi tugasnya itu. Cuman kalau dalam bagi tugas hal yang kayak tadi lu ceritain Merawat dalam kosan. dia merawat kosan, piket, kayaknya enggak sih. 50. Salah ya? Salah. Oke, nomor 3, dalam keadaan darurat, teman kos lu ready 24 jam. Pasti yang pengalaman gue ketika gue sakit, ya seenggaknya bukan minyak-minyakan ya. Misalkan ketika kita sakit, kita kan butuh misalkan dikerokin lah ya gitu. Ya kalau misalkan ada ada saat urgent itu dia bisa ngebantu kita, atau enggak kita bisa minta tolong. Bro, tolong bro beliin gue obat ini dong bro di apotek. Gitu. Oh, jadi ya, gitu. Ada orang gitu yang diminta tolong seenggaknya. Ada orang yang diminta tolong. Tapi Pak pulang ya. Oke, terus di urutan keempat, lu bakalan kalau ngekos bersama nih kelebihannya lu terhindar dari kesepian. Emang kesepian itu kalau sendiri gitu? Enggak juga, mungkin kesepian yang dimaksud mungkin kesepian apa nih? Teman ngobrol kali ya? Nggak butuh juga sih kayaknya. Kadang maksudnya kalau jadi gini. Kita di rumah, dia teman kita, kerabat kita kerja. Ya sama aja kita nggak ngobrol sama dia. Paling ngobrol seketemunya doang. Oh iya, jadi tetap nggak ketemu ya gitu ya. Jadi ya intinya balik lagi ke nomor 1 doang tadi. Apa itu tadi? Bisa patungan. Iya betul itu. Itu masih bener, berarti nomor 2, nomor 3 masih kurang ya? Ya? Kurang. Nomor 2 masih bisa sih merawat tugas ya? Ya. Oh enggak. Nomor 3 yang bener ya, keadaan darurat tadi ya? Betul ya. Tadi darurat. Kita dalam keadaan sakit ya seandainya. Nomor 5, ada 5 lagi nih kelebihannya. 5 ya. Merasakan indahnya berbagi. Kayak makanan misalnya. Kayak ini ya, ibaratnya Ramadan ya. Indahnya berbagi. Kalau berdua gitu. Ya, itu yang gue rasain iya, karena ketika teman satu kos yang tadi gue bilang, gak mungkin dong kalau kita ngekos sendiri, kita mikirin perut sendiri. Kalau kita berdua kan, ibaratnya kita mikirin perut teman kita juga dong. Tapi seenggaknya di situ ada take and give. Apa itu? Memberi dan menerima. Maksudnya ada maunya. Bukan. Take and give itu ibaratnya kita ngeberi dia, terus terima juga kan. Iya. Nah, terus jadi bisa saling silih ganti gitu maksudnya. Bergantian lah. Oke. Jadi itu tadi kelebihan ngekos sendiri sama bersama ya. Pasti. Udah lu konfirmasi dengan kehidupan lu tuh. Ya kehidupan kenyataannya emang kayak gini. Oke. Nggak bisa dibohongin emang. Iya sih. Oke, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk pembahasan menarik selanjutnya ya.